hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Bacaan kali ini masih dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Judulnya Perumpamaan tentang pengampunan. Diceritakan pada kitab suci kali ini, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Seorang raja yang memberi pengampunan pada hambanya yang memiliki hutang. Tetapi ketika hambanya ini keluar dari kerajaan dan bertemu dengan temannya yang berhutang, dia langsung mencekiknya, memarahinya, dan tidak mengampuninya, serta memasukkannya ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara oleh Pak Polisi karena dilaporkan ya sama hamba yang jahat itu. Kemudian Pak Polisi ini kasihan, dia lapor kepada raja dan raja memanggilnya. Akhirnya ini hamba yang jahat ini di penjara ya. Itu ilustrasinya. Nah, kenapa Tuhan Yesus bercerita seperti itu? Sebenarnya Tuhan Yesus mau berkata bahwa Tuhan itu sudah memberi pengampunan kepada hambanya yang memohon ampun kepadanya. Tetapi Tuhan itu juga ingin kalau hamba-hambanya dan anak-anaknya ini mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepadanya, seperti teladannya, begitu. Nah, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Di kitab suci ini ditulis ya, 70 kali 7. Banyak ya. Wow. Dan sulit loh untuk memaafkan orang lain itu, apalagi kalau kesalahannya fatal. Misalnya ya, bagaimana caramu untuk melakukan aksi nyata dari kitab suci kali ini? Aksi nyata mengampuni temanmu sebanyak 70 kali 7. Wow. Jadi nih temanmu, misalnya ya, kamu punya teman, kemudian temanmu itu pada saat berangkat sekolah, pura-puranya kita sudah sekolah tatap muka. Nah, kita berangkat sekolah bersama-sama, terus dia berjanji padamu, nanti pulangnya kita bareng ya. Tahu-taunya waktu pas pulang, dia sudah meninggalkanmu. Kamu marah dong. Bisa saja kamu tidak mengampuni dia, tetapi kamu harus mengampuni dia karena aksi nyata dari kitab suci kali ini, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus mengampuni. Nah, caranya bagaimana? Kan aku sebel loh Bunda Woro, aku ditinggal loh sama temen aku itu. Dia kan janji sendiri mau pulang bareng. Aku kan jadi pulang sendiri, nggak enak. Nah, kamu harus berpikir positif. Oh, temen aku itu ninggalin aku, mungkin dia ditelepon sama mamanya melalui telepon guru. Jadi dia suruh cepat-cepat pulang meninggalkanmu karena ada sesuatu yang terjadi, misalnya kecelakaan kakaknya, atau misalnya mamanya mau minta tolong sesuatu harus cepet-cepet nih, dan dia tidak bisa menghubungimu karena kamu kan kalau di sekolah nggak boleh bawa HP ya kan ya. Jadi dia pulang, jadi kamu harus memaklumi, nggak apa-apa lah, aku maafin dia, atau aku bisa pulang sendiri, emang aku minta gendong jadi aku nggak apa-apa ditinggal, nggak apa-apa, aku bisa pulang sendiri, jalan kaki sendiri ya kan. Lain kali nanti kalau misalnya mau ninggalin aku kasih tahu dulu ya gitu ya. Jadi temanmu juga tahu dan bertanggung jawab tidak melakukannya itu lagi gitu. Oke, terus kemudian contohnya lagi, temanmu menghilangkan catatan loh. Terus kamu marah dong. Boleh marah, tapi sebentar ya. Marahnya gini, kamu ini gimana sih? Kan aku udah baik loh sama kamu, aku pinjemin catatan kamu. Harusnya kamu jaga loh buku aku itu supaya tidak hilang. Kalau begini, bagaimana dong caranya? Oke, aku maafin kamu, tapi dengan syarat kamu harus mencari catatan dan mengcopy catatan itu untuk aku, supaya aku punya catatan juga.
karena ini kan kesalahan kamu, kamu harus bertanggung jawab. Nah, dengan cara itu, temanmu itu dididik olehmu untuk melakukan sesuatu yang bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga dia tidak melakukannya itu lagi pada dirimu. Jadi, kamu mengampuni dan dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, sama ya, berbuat baik dua-duanya ya, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi karena dia melakukan tindakan tanggung jawab yang juga sulit. Contoh lagi, misalnya temanmu berkata-kata yang menyakitkan hatimu gitu. Terus kamu gini, loh, kamu nggak boleh loh ngomong kayak gitu, itu nyakitin hati aku. Aku bilang kamu kodok, kamu sakit hati nggak? Kamu sakit kan? Gitu. Nah, kamu mendidik temanmu untuk berempati. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu juga nggak mau. Dan jangan lakukan itu kepada orang lain, tetapi kamu memaafkan orang itu. Ya udah, lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Aku maafin kamu sih. Jadi kamu katain aku kodok, orang aku manusia. Ya udah gitu loh. Aku anggap kamu bercanda. Tapi lain kali kamu nggak boleh begitu lagi ya. Sama siapapun juga, itu sudah baik. Nah, itu baru anak baik. Lagi, contoh mengampuni lagi. Kan harus 70 kali 7 kali. Wow, banyak. Jadi contohnya juga banyak nih, Bunda Wora kasih. Misalnya nih, ada teman yang mengambil mainanmu. Nah, hilang dong mainanmu. Marah dong kamu. Kemana mainanku? Aku mau mainan, padahal itu mainan baru gitu. Terus akhirnya ketahuan lah temanmu yang mengambil itu. Kamu boleh marah sama dia, kamu boleh minta baik-baik, kembalikan mainanku, aku mengampuni kamu, tetapi kamu harus kembalikan mainanku. Dan aku akan bicara pada ibumu bahwa kamu telah mengambil mainanku, supaya kamu lain kali dinasehati, karena kalau kamu begitu nanti tidak punya teman. Seperti itu ya. Jadi kamu membuat teman itu jera untuk melakukan kesalahan itu. Itulah contohnya. Ada banyak ya. Tadi apa saja? Tadi mengampuni temanmu yang meninggalkanmu pulang sekolah, padahal udah janjian mau pulang bareng. Kemudian mengampuni temanmu yang menghilangkan catatan PR dan sebagainya bukumu ya. Kemudian mengampuni teman yang berkata menyakiti hatimu. Kemudian mengampuni teman yang mengambil mainanmu ya. Ingat, mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati. Terus membebaskan orang itu dari kesalahan, merasa bersalah. Kemudian satu lagi yang harus kamu garis bawahi, ketika kamu sudah berkata aku memaafkanmu, kamu tidak boleh mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang. Itu namanya memaafkan dengan tulus. Sudah tahu ya cerita dari kitab kali ini? Kemudian sudah tahu ya aksi nyatanya apa? Tetap jadi anak yang baik. Bunda Woro sudahi dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.